Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil dengan NIM 061 Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan kabel UTB. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu kabel UTB. Sebelum masuk ke dalam kabel UTB, perlu diketahui ada beberapa perangkat-perangkat lainnya agar dapat memahami kabel UTB. Pertama adalah software atau perangkat lunak. Agar kabel LAN berfungsi dengan baik kepada user, dibutuhkan software yang terdiri dari OS, seperti Windows, Linux, dan drivernya. Kedua, ada hardware, seperti server dan workstation. Ketiga, ada alat jaringan, seperti kabel UTB, switch, router, NIC, fiber optic, USB modem, dan wireless router. Sekarang kita masuk ke dalam kabel UTB atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTB memiliki ciri-ciri seperti memiliki 4 pasangan warna, yaitu putih hijau, putih oranye, putih biru, dan putih coklat. Kabel dibuat berpilin-pilin agar menghindari adanya crosstalk atau intervensi elektromagnetik yang dapat mengganggu hantaran data pada kabel UTB. Sekarang kita membahas kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel STP memiliki ciri-ciri hampir sama dengan UTB. Perbedaannya ada pada STP ini memiliki pelindung atau foil shield pada kabel dalamnya. Fungsinya sama dengan UTB namun lebih efektif ini. Terdapat dua standar kabel yang digunakan, yaitu 568A dan 568B, dan susunannya bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana kabel paling atas pada 568A adalah putih hijau, sedangkan di 568B adalah putih oranye. Selanjutnya pada 568A adalah putih oranye, biru, dan di 568B adalah putih hijau, biru. Selanjutnya pada 568A adalah putih biru, oranye, sedangkan di 568B adalah putih biru, hijau. Pasangan terakhir sama, yaitu putih coklat. Dari keduanya dipilih salah satu saja, karena sama saja. Namun yang sering digunakan adalah di 568B. Ada dua tipe susunan kabel, yaitu cross cable dan straight cable. Cross cable adalah susunan warna pada setiap ujungnya berbeda. Satu ujung pakai 568A, ujung lainnya pakai 568B atau sebaliknya. Biasa digunakan saat menyambungkan perangkat yang berbeda jenis, contoh komputer ke switch. Sedangkan pada straight cable adalah ujungnya sama dengan ujung lainnya, 568A dengan 568A atau 568B dengan 568B. Tipe ini biasa digunakan saat menyambungkan ke perangkat yang jenisnya sama, seperti komputer ke komputer. Namun pada saat ini, dikarenakan teknologi berkembang pesat, hardware bisa mengenali meskipun menggunakan susunan dengan tipe apapun. Sekarang kita masuk ke kategori kabel twisted pair. Ada beberapa kategori. Kategori 3 dengan kecepatannya yaitu 10 Mbps, kategori 5 dengan kecepatan 100 Mbps. Kedua kabel ini sudah sangat jarang digunakan karena kecepatannya yang lambat. Kategori 5E yang sudah ditingkatkan dari kategori sebelumnya atau enhanced memiliki 1 Gbps. Kategori 6 1 Gbps bahkan bisa sampai 10 Gbps jika panjang kabel di bawah 100 meter. Kedua kabel itu umum digunakan sekarang oleh masyarakat karena murah dan kecepatannya cukup kencang. Kategori 6A yang sudah ditambah menjadi 10 Gbps. Kategori 7 10 Gbps dan sudah terdapat pelindungnya, lebih aman dari kategori 6A. Terakhir dengan kategori 8 dengan 40 Gbps, tapi panjang kabel tidak lebih dari 30 meter. Biasanya dipakai untuk kabel backbone. Sekarang adalah tutorial crimping pada UTB, kabel UTB. Ini adalah alat yang dibutuhkan, yaitu tang crimping, gunting, kabel tester, konektor RJ45, dan kabel LAN. Pertama, kupas pelindung kabel LAN agar bagian terdalam terlihat. Seperti ini. Lalu potong bagian kabel yang berwarna putih bening ini, namun ini opsional, bisa dipotong bisa tidak dipotong, hanya untuk kerapian saja. Lalu urai kabel seperti ini. Setelah itu urutkan sesuai dengan warna yang pada standar. Di sini saya memakai standar 568B. 568B itu adalah
urutannya. Pertama putih oranye, lalu putih hijau biru, lalu putih biru hijau, dan terakhir adalah putih coklat. Lalu rapikan kabel sehingga terlihat rapat dan lurus. Yang sebelumnya itu bengkok-bengkok, luruskan saja, tidak masalah. Ukur dengan konektor RJ45 agar terlihat rapi. Lalu potong kabel dengan crimping tool atau tang crimping. Lalu masukkan ke dalam konektor RJ45. Terakhir, gunakan tang crimping untuk mengkrimping konektor RJ45 dan kabel agar bisa tergabung dengan sempurna. Untuk memastikan kabel terkoneksi dengan sempurna antara ujung lain dengan ujung lainnya, maka digunakanlah alat ini, yaitu adalah kabel tester. Pasangkan ke dalam kabel tester. Lalu hidupkan kabel tester. Jika lampu dari nomor 1 hingga 8 menyala secara bergantian dan terurut seperti ini, maka kabel terkoneksi dengan sempurna dan siap digunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.